Shalom, salam kasih dan damai sejahtera dari Allah untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku serta anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini Minggu 27 Juni 2021, kami mewakili anggota Majelis Jemaat Mari mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada semua warga jemaat dimanapun berada. Bermazmurlah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Allah. Kita awali ibadah pada saat ini dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir. Saudaraku, mari berdiam diri sesaat serta tunduk pasrah dalam pengakuan bersama bahwa sumber dan pokok pertolongan kita adalah Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi yang setia merawat dan melawat semua ciptaannya dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Para kekasih Tuhan, bersama kita mendengarkan firman Tuhan di awal ibadah ini dari Markus pasal 5 ayat yang ke-34. Demikian sabda Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Bersama kita merespon akan sabda Tuhan dengan Kidung Jemaat 37A bait yang ketiga. Jiwa
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Kita datang kepada penyesalan dan pengakuan akan dosa dan pelanggaran kita. Sebelumnya kita mendengarkan bahagian firman Tuhan yang menuntun kita masuk di dalam pengakuan dan penyesalan. Demikian sabda Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kekasih-kekasih Tuhan, atas dasar firman Tuhan ini, mari bersama-sama dengan penuh kerendahan hati kita mengaku akan dosa-dosa kita. Mari bersama kita berdoa. Kami sujud di hadapan Tuhan dengan penuh ungkapan sukacita dan syukur. Merespon akan segala kasih dan kebaikan Tuhan, segala perlindungan dan pemeliharaan di sepanjang kehidupan kami dalam perjalanan di minggu yang akan kami lewati. Suka dan duka selalu Tuhan ada menuntun dan membersamai kami. Betapapun kami sering melanggar akan perintah dan titah Tuhan, tetapi kasih Tuhan setia bersama kami. Menyadari akan hal itu, maka kami datang bersujud di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui dan menyesali akan dosa dan pelanggaran kami. Kami jahat kepada Tuhan, kami jahat kepada sesama. Kami sering melangkah untuk memenuhi kepuasan dan hawa nafsu kemanusiaan atau kedagingan kami. Kami menyesali semuanya di hadapan Tuhan. Kami memohon dengan penuh belas kasihan, Bapa, ampunilah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Allah yang kita percaya dan kita sembah adalah Allah yang baik, yang selalu menyediakan pengampunan bagi kita yang datang dengan tulus hati, menyesali dan mengakui akan dosa dan pelanggaran, dan memohon pengampunan daripadanya. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri, kita mendengarkan berita anugerah pengampunan. Saudara-saudaraku, demikian sabda Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Kita merespon akan berita sukacita pengampunan ini dengan pujian PKJ 205 bait yang pertama. Bebas dan ketemu
Firman Tuhan sebagai dasar di dalam renungan ibadah kita hari ini dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Di mana hari demi hari Engkau yang senantiasa memelihara hidup kami, sehingga apabila pada saat ini kami dapat beribadah kepadamu, itu juga adalah karena kasih setia dan rahmat-Mu bagi hidup kami. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sudah memerintahkan kepada kami untuk senantiasa belajar dan memeriksa kitab suci-Mu, karena dari dalamnya kami dapat mengetahui akan jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karenanya, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan arti firman-Mu, terlebih Engkau mampukan kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bagi Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean, sebagai saluran berkat atas pengajaran firman-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu sesempurnanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menghidupi firman-Mu. Kami berdoa dan memuliakan diri-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar di dalam renungan kita pada ibadah pagi hari ini dari Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43, yang demikian sabda firman-Nya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desak di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid Yesus menjawab, "Engkau melihat
bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, di hari ini kita diizinkan Tuhan untuk merenungkan sabda Tuhan dengan tema khotbah iman yang menyembuhkan. Para kekasih Tuhan, ada seorang ibu yang tengah bergumul dengan sakit anaknya. Dia bertanya kepada gembala atau pendetanya, "Pak, sesungguhnya
aku ini kurang apa? Atau apa yang kurang dari imanku kepada Kristus? Saya sudah berusaha berserah kepada Dia, tetapi anakku tidak sembuh-sembuh. Memang pertanyaan ini dilontarkan kepada sang gembala karena ibu ini sudah berdoa, berserah, percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Namun anaknya belum mengalami kesembuhan. Demikian juga di sisi yang lain, ibu ini merasa tidak nyaman karena dia dinilai oleh tetangga, oleh teman-teman segereja bahwa dia tidak memiliki iman yang kuat sehingga sakit si anak tidak sembuh-sembuh. Saudaraku, pengalaman yang sama pun pernah dialami oleh Rasul Paulus. Paulus pernah memohon dengan sungguh agar penyakit yang sedang dia rasakan bagaikan duri dalam daging supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia memohon sampai 3 kali, namun Tuhan tidak menyembuhkannya. Itu Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9. Pertanyaannya, apakah itu berarti iman Paulus tidak kuat? Tidak juga. Bukankah Paulus pernah melakukan mujizat penyembuhan dalam pelayanannya? Bahkan Paulus pernah membangkitkan seorang pemuda dari kematiannya. Bapak Ibu bisa melihat di Kisah pasal 20 ayat 9 sampai 11. Dengan mujizat yang dilakukan, kita bertanya, terus mengapa Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan dia? Alasan Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkannya adalah supaya kuasa Tuhan menjadi nyata ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dirinya. Kekasih Tuhan, dalam bacaan kita di hari ini kita disuguhkan 2 cerita penyembuhan yang justru bertentangan dengan apa yang disampaikan di atas. 2 cerita penyembuhan ini adalah yang pertama, perempuan yang sudah mengalami sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia sudah menghabiskan harta yang banyak. Dia sudah berkomunikasi atau sudah berobat kepada beberapa tabib di berbagai tempat. Tetapi dia tidak kunjung sembuh. Katakan saja dia sudah putus asa. Namun saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dan walau posisinya di belakang atau belakang Tuhan Yesus, dengan yakin dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang terjadi, saudaraku? Seketika itu perdarahan berhenti dan dia merasa kalau sudah sembuh. Keyakinan akan kesembuhannya itu dipastikan kala Tuhan Yesus bersabda kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Realitas tadi membuat kita merenungkan bahwa kadang Tuhan belum menyembuhkan apabila manusia masih mengandalkan kekuatan tertentu. Apabila manusia masih mengandalkan kekuatan, maka Tuhan belum bertindak. Dan Tuhan menyembuhkan ketika manusia sudah bisa atau sudah tidak bisa mampu berbuat sesuatu. Kesembuhan si perempuan tadi benar-benar diakui murni kesembuhan karena kuasa Allah.
Hal yang kedua, saudaraku, sejak awal Yairus, sang kepala ibadat, sang kepala rumah ibadat, dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Namun dia tidak menyangka kalau akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan bukan dari sakit, tetapi membangkitkan dari kematian. Mungkin Bapak Ibu dan saya berpikir Tuhan Yesus terlambat datang karena banyak kerumunan yang tentu menghalangi perjalanannya, atau bahkan mungkin terlambat datang karena membutuhkan beberapa waktu untuk menyembuhkan perempuan yang sakit perdarahan tadi. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau mau direnungkan, justru tidak. Tuhan Yesus lebih memilih membangkitkan anak itu dari kematian daripada menyembuhkan dari sakit. Saudara-saudara kekasih, kalau kita bersama mencermati, ternyata perempuan yang sakit perdarahan tadi maupun anak dari sang kepala rumah ibadat Yairus, kedua pesakit ini berada dalam posisi yang sangat terpuruk. Mereka berada pada posisi di mana manusia tidak bisa mengandalkan dirinya untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan hal menarik, Tuhan turun tangan di saat manusia tidak sanggup melakukan apa-apa. Bahkan dikatakan anak Yairus bahkan sudah mati. Saudaraku, perjalanan untuk memperoleh kesembuhan dari kedua pesakit tadi berakhir dengan sangat menyenangkan. Artinya perjuangan mereka kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus dengan kesembuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara kekasih, realitas yang dialami kedua orang ini tidak sama seperti yang dialami dalam ilustrasi yang disampaikan tadi, bahkan juga tidak dialami oleh Rasul Paulus. Sekalipun Rasul Paulus sudah memohon, tetapi permohonannya tidak dijawab oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan bagi kita, mengapa ada yang sembuh, ada yang tidak, padahal mereka sama-sama meminta dengan iman yang sungguh? Seberapa pentingkah iman bagi penyembuhan seseorang atau orang yang sakit? Kekasih Tuhan, saya mau mengatakan bahwa memang iman dibutuhkan bila seseorang memohon penyembuhan. Namun patutlah dicatat bahwa memohon untuk sembuh dari sesuatu penyakit tidak ada bedanya dengan permohonan-permohonan lainnya. Sama seperti seorang anak sekolah yang memohon kepada Tuhan agar lulus ujian, atau seorang pemuda yang memohon kepada Tuhan supaya diberikan pekerjaan. Artinya, setiap permohonan tidak selalu Tuhan berikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mengapa? Karena Tuhan selalu mempersiapkan jawaban-jawaban doa yang terbaik, yang patut dan layak bagi si pemohon. Ketika kita memohon kesembuhan pun, Tuhan pasti mempersiapkan kapan dan cara serta waktu yang tepat untuk memberikan kesembuhan ataupun menunda sebuah kesembuhan. Artinya,
Kesembuhan itu bukan sepenuhnya bergantung kepada ukuran kuat atau lemahnya iman dari si pemohon. Saudaraku, saya mau katakan bahwa memang iman dibutuhkan bagi penyembuhan seseorang. Namun patut pula direnungkan bahwa memohon untuk sembuh dari penyakit sama saja ketika seorang siswa memohon agar lulus dalam ujian. Sama saja ketika seorang pemuda memohon kepada Tuhan agar segera menemukan pekerjaan yang dirindukan. Artinya, tidak selalu semua yang diminta itu diberikan. Mengapa? Karena Tuhan tahu jawaban terbaik bagi setiap pemohon. Demikian pula saat kita meminta disembuhkan. Tuhan pun tahu jawaban yang terbaik bagi kita. Dengan kata lain, jangan mudah mengkaitkan kesembuhan seseorang dengan ukuran kuat atau lemahnya iman si pemohon. Manusia wajib memohon dengan iman, tetapi juga harus dengan iman pula menerima bahwa jawaban dari Tuhan adalah berdasarkan kasih karunia, juga berdasarkan rencananya yang terbaik bagi kita. Saudara kekasih Tuhan, dengan demikian, kalaupun judul khotbah kita di hari ini yakni iman yang menyembuhkan, bukanlah berarti sebuah kesembuhan bergantung sepenuhnya pada iman seseorang. Namun demikian, untuk sembuh harus dilakukan dengan iman yang sungguh. Karena bila dengan iman yang sungguh, niscaya Tuhan akan memperhitungkan kesungguhan hati setiap yang memohon. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di samping itu, iman juga diperlukan untuk memampukan seseorang untuk tekun, menerima, menikmati atau menghayati realitas sakit sebagai bagian dari proses beriman. Karena sakit mengajarkan kita untuk percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Dengan realitas sakit, kita diajarkan untuk sabar, berserah, serta selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahwa orang akan makin mengenal Tuhan bila mengalami proses suka duka dalam kehidupannya. Saudaraku, beriman kepada Tuhan bukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi beriman kepada Tuhan untuk memampukan setiap kita agar tetap yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik sekalipun kondisi hidup seolah tak ada harapan. Tuhan menolong. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengarkan.
Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, bersama kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam wujud persembahan yang dipandu rekan anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengaturkan persembahan dan akan diiringi dengan hitung PKJ 265, bukan karena upahmu. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita akan membacakan firman sebagai dasar persembahan yang kita ambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita pujikan hitung PKJ 265 bukan karena upah. Bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang bersujud dan menghaturkan syukur serta terima kasih karena di hari ini kami diajari untuk percaya dan terus beriman akan setiap pertolongan yang Tuhan sediakan, sekalipun kondisi hidup yang kami hadapi terkadang tidak mudah. Sebab kami percaya bahwa selain Tuhan selalu menginginkan hal yang terbaik bagi hidup kami, juga Tuhan tak pernah terlambat di saat menolong kami. Kami berdoa agar dengan iman kami terus berharap akan pertolongan atas kehidupan keluarga dan kebutuhan di masa-masa sukar ini. Kami terus berharap akan pertolongan bagi tumbuh kembang anak-anak dalam proses studi, dalam proses mencari pekerjaan, dalam proses menemukan teman hidup. Kami juga berdoa agar dengan iman tetap tekun beribadah serta setia melakukan kehendak-Mu. Dengan iman kami berdoa agar juga setia memenuhi panggilan
dan kewajiban sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan iman terus melayani Tuhan sesuai peran dan panggilan yang dipercayakan. Juga dengan iman biarlah kami yang sedang sakit menjalani hari-hari proses perawatan dengan tenang karena Tuhan setia bersama kami. Kami berdoa Tuhan berkenan memampukan pemerintah dengan beban dan tanggung jawab yang semakin berat dengan eksistensi COVID-19, dengan varian-varian yang baru yang kian menakutkan. Mohon Tuhan tolong pemerintah kami agar terus mengupayakan berbagai cara dan pendekatan untuk mengatasinya. Tuhan mampukan kami sebagai warga negara yang baik, yang tidak menyusahkan dan menambah beban pemerintah di masa-masa seperti sekarang, tapi jadikanlah setiap kami pribadi yang bijaksana dan ikut menjadi solusi bagi pergumulan yang tengah dirasakan. Kami memohon berkenan menerima sembah dan syukur kami sekalipun sedikit. Biarlah berkenan dan Tuhan memberkatinya demi karya dan perluasan kerajaan Allah di dalam dunia. Setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ikut terlibat dalam rangkaian liturgi maupun proses ibadah online yang dilakukan saat ini, biarlah semuanya menjadi bahagian persembahan yang hidup yang berkenan Bapa menerimanya. Kami memohon Bapa bersama kami memasuki dan menjalani hari-hari kehidupan di minggu mendatang, sehingga kami tetap tenang sekalipun kondisi kehidupan keseharian kian menakutkan. Mohon ampun atas segenap dosa dan pelanggaran kami. Lalu kami persembahkan doa dan sembahyang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami di dalam pujian. Kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Iman bukan semata untuk meminta apa yang kita harapkan, tetapi juga beriman untuk memampukan seseorang menerima apapun jawaban dari Tuhan. Sebab apapun keadaan kita, jawaban Tuhan pasti yang terbaik.
Mari bersama di penghujung ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan PKJ 258 bait yang pertama dan kedua. Saudaraku, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan dan bersama kita mohon berkat. Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa menyertai dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa melimpahkan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya. Roh Kudus Sang Terang hidup, memimpin dan menuntun kehidupan keluarga saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.